Ya, biar anak-anak kita keluar dulu menuju ke bawah ya. Mereka ikut bersama-sama kita ya, memuji menyembah Tuhan, melihat teladan ya. Bagaimana umatnya itu menyembah Tuhan. Baik, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik ya. Nah, ini topik kita pagi hari ini ya, makna kerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini disclaimer ya, bahwa kerja yang dimaksud di sini adalah semua pekerjaan dalam arti luas, ya, bukan dalam arti sempit. Ini adalah karya kita di dunia ini. Jadi bukan mengenai satu profesi, misalkan pekerja atau karyawan, ya, tapi semua hal yang kita kerjakan pada waktu kita bangun, ya, nggak waktu tidur maksudnya, ya, dengan hati kita, dengan tangan kita. Ya, Agustinus misalkan membagi pekerjaan, ya sebenarnya tidak ada pembagian, ya, tapi dia menyebut ada yang aktif, ada yang kontemplatif, ya, jadi ada orang yang bekerja dengan tangannya, ya, tapi ada orang yang bekerja dengan pikirannya, dengan hatinya, tapi semuanya sama di hadapan Tuhan, ya. Jadi, nah kalau ibu rumah tangga itu pekerjaan bukan, saudara? Ya. Tapi nggak dibayar loh. Nah itu masalahnya. Ya, ada orang berpikir dalam arti sempit bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang karenanya kita dibayar. Salah. Ya, salah. Jadi baik dibayar ataupun tidak, tapi suatu karya. Coba saudara pikirkan dampaknya. Kalau tidak ada satupun wanita yang menjadi ibu rumah tangga, lalu anaknya dibesarkan siapa? Ya, oke, mungkin bisa menyebut ada suster, ada neni, ada pembantu, ada tempat penitipan, ada daycare. Tapi coba saudara bayangkan satu faktor itu hilang. Bagaimana anak-anak itu dibangkitkan? Ya, jadi terpujilah wanita manapun yang sambil bekerja, misalkan, ya, earn money, tapi sambil mengasuh anak menjadi ibu rumah tangga. Itu wanita super. Ya. Termasuk istri saya. Ya. Oke. Nah jadi itu, ya ini kita harus pegang dulu makna kerja dalam arti seluas-luasnya. Itu yang kita akan belajar pagi hari ini. Oke, next. Nah, saudara penggemar Nat Geo Wild, ya Nat Geo Wild, pasti pernah 1-2 kali melihat peristiwa yang epic ini. Ya, epic itu artinya penuh dengan keberanian, kepahlawanan. Pada waktu sekawanan wildebeest yang menyeberangi ini sungai, namanya Sungai Mara. Tapi kalau dikatakan keberanian, ya realnya turis-turis yang menanti di pinggir sungai itu seringkali mendapati ini kelompok-kelompok hewan ini yang jumlahnya ratusan ribuan. Itu sebelum menyeberang, mereka mundar-mandir dulu di tepi sungai. Ya, secara insting mereka tahu ada bahaya di sungai itu. Ya, saudara tahu bahayanya apa? Buaya, ya, hewan penggemar Nat Geo Wild. Ya, jadi secara insting mereka sadar. Ya, jadi akhirnya mulai menumpuk karena dari belakang kawanannya terus mendatangi, ya menumpuk di tepi sungai. Tiba-tiba tanpa ada peluit, tanpa ada komando, aba-aba, satu mulai lompat. Begitu satu lompat, yang lain langsung ikut. Ya, akhirnya menjadi satu barisan dan buaya-buaya itu sudah menanti. Dan bukan hanya buaya. Kalau mereka lompatnya di tempat yang dalam, ya mereka nggak bisa ukur air kan. Banyak yang tenggelam. Kalau mereka lompatnya pas kena tebing batuan yang curam, banyak yang kakinya patah, tenggelam juga. Jadi epic, ya, makan korbannya banyak, tapi lebih banyak yang lolos. Nah pertanyaannya, apa yang menggerakkan mereka menempuh penyeberangan yang beresiko ini? Taruhannya hidup dan mati. Apa yang menarik mereka, yang mendorong mereka atau yang menuntun mereka? Apa yang membuat mereka berani? Ya, nah ini saya kutip dari satu, saya lupa ini dari mana ya. Jadi perjalanan hewan ini jumlahnya, ini cerita Nat Geo Wild nggak apa-apa ya, buat pembukaan. Supaya saudara menangkap nanti maksud saya. Ini jumlahnya kurang lebih 1,2 juta ya, tersebar di 2 negara, Kenya sama Tanzania. Kalau di Kenya itu taman nasionalnya namanya Masai Mara, kalau di Tanzania namanya Serengeti. Jadi pada waktu mereka merumput, ya jumlah kawanannya 1,2 juta kira-kira, merumput. Lalu rumput itu mulai habis, musim kering itu mulai datang, mereka bisa mengendus, masih ada air di satu tempat, 800 km jauhnya. Nah itu yang mendorong mereka. Rumput
dan air, makanan dan air. Jadi siklus atau kehidupan hewan ini secara kumpulan yang banyak ini adalah satu pencarian yang konstan mengenai air dan makanan. Demi hidup mereka, mereka berani bahkan menempuh resiko ini. Ya, ini menarik. Nah, karena mereka sih taunya itu kan naluri, insting. Ya, tapi ternyata secara ekosistem hidup mereka tuh ada maknanya. Ya, kalau binatang ya, jumlahnya 1,2 juta, itu di dalam ekosistem itu sangat penting. Minimal dalam rantai makanan kan. Ini sumber protein. Coba 1,2 juta daging, ternak. Ini sumber protein bagi binatang-binatang yang lain. Jadi kalau mereka nggak ada gimana? Ya, kacau kan. Jadi mereka punya sumbangsih bagi satu ekosistem lah gitu istilahnya ya. Saudara ingat aja pelajaran biologi, ya, ekosistem gitu. Coba dropping mereka, ya pupuk mereka maksudnya. Ya itu pasti ada interaksi yang erat dengan tanah, itu menyuburkan tanah. Mereka makan, tapi mereka juga bayar kembali. Menyuburkan tanah itu sehingga pada siklusnya kembali, rumput-rumput itu tumbuh, merekanya gerak. Bahkan pada waktu mereka menyeberang, ini kan banyak korbannya. Jadi kadang-kadang bangkai mereka itu sampai bertumpuk-tumpuk di sungai, terus ikut aliran sungai. Bahkan bangkai mereka pun memberi nutrisi pada sungai itu, akhirnya menggerakkan lagi kehidupan di dalam sungai itu. Ya jadi artinya besar gitu. Nah tapi pertanyaannya, apakah mereka tahu? Ya, apakah mereka sadar hidup saya ini berarti loh bagi ekosistem? Ya, tentu saja tidak. Jadi saudara, itulah bedanya dengan kita ciptaan yang tertinggi. Ya. Sumbangsi apakah yang kita berikan pada semesta ini? Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berkarya, pada waktu ada hasil dari tangan kita, dari hidup kita, ada satu hasil. Apa sumbangsinya bagi semesta? Ya, ini sekedar survive, mempertahankan spesiesnya, ya kan? Karena misalkan pada waktu mereka merumput bulan Januari sampai Maret, itu waktunya mereka beranak, ya kawin mengawin lalu beranak. Dan luar biasanya anak wildebeest pada waktu lahir kan goyang-goyang, kakinya lemah ya. Tapi hanya dalam waktu 48 jam mereka bisa berlari sama cepatnya dengan induknya. Jadi sambil bergerak, sambil hidup, sambil kerja gitu istilahnya. Mereka melahirkan anak, mereka makan. Ya, ada satu Circle of Life dulu film apa itu? Lion King ya, Circle of Life. Itu kan ada binatang ini ya, menarik ya. Nah, itu saudara, ya. Mudah-mudahan ini memberi satu kontras. Ya. Oke, ini ciptaan, tapi kita ciptaan yang paling tinggi. Jadi kaitkan dengan kerja kita. Ya, next. Nah, ini pertanyaan dulu. Jika manusia tidak jatuh di dalam dosa, apakah kita akan tetap harus bekerja, saudara? Kita kerja nggak kira-kira? Kalau tidak pernah Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Wah, Nathan jawabannya. Ya, ya. Jadi jangan salah paham. Bekerja itu bukan disebabkan oleh karena kutuk. Kutuk menyebabkan kerja jadi lebih susah. Tapi panggilan kerja itu sendiri sudah ada sejak rancangan awalnya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian pasal kedua. Jadi 2 pasal dari Kejadian yang mula-mula sekali. Ini sangat penting. Ini memberikan kita gambaran mengenai awal segala sesuatu, sekaligus arah segala sesuatu. Kalau kita miss dari 2 pasal ini, kita langsung muncul di tengah-tengahnya Alkitab, maka kita bisa nyasar ke sana kemari. Akhirnya tujuannya siapa? Ini hajatnya siapa? Ujungnya apa? Bagi siapa? Ya itu bisa miss, sudah bisa hilang maksudnya. Nah jadi, ya next, ini ayatnya satu saja. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara, ini sebelum jatuh. Kondisinya masih harmoni sekali. Ya. Jadi kontrasnya adalah setelah kejatuhan. Ya, tetapi kejatuhan membuat kondisi kerja itu menjadi berbeda, beda sekali. Nah, kita yang lahir tahu-tahu di dalam dunia yang sudah di dalam kutuk, di dalam dosa, di dalam segala kekacauan disharmoni ini.
Jadi kita nggak kebayang seperti apa ya dulu, idealnya itu seperti apa. Pada waktu Tuhan katakan segala sesuatu sungguh amat baik, itu seberapa baik. Ya, nah saudara, itu kontrasnya. Jadi kita harus bayangkan sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan. Sebelum kejatuhan singkat. Tapi dari situ kita harus bisa menangkap. Misalkan pada waktu dikatakan, ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Jadi ini setelah lengkap. Ya, setelah lengkap penciptaan itu. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Ya, ini Allah yang bilang sungguh amat baik. Saudara, kalau Tuhan bilang sungguh amat baik, seberapa baik? Ya, nah memang kita nggak kebayang. Tapi pokoknya ini satu kondisi yang ideal, saudara. Ya, sampai di dalam, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ada kata behold. Ya, bahasa Ibrani-nya itu hine. Itu artinya lihatlah. Ya, ini kurang kerasa di dalam terjemahan Indonesia. Tapi lihatlah, behold, lihat itu sungguh amat baik. Ini satu puncak. Ya, jadi kalau penciptaan hari 1, 2 sampai ke 6 itu satu orkestra, ini sudah sampai kepada puncaknya, magnum opus istilahnya ya, bahasa apa itu ya. Pokoknya masterpiece-nya, dan Tuhan memberi satu komentar di situ, sungguh amat baik. Nah, tetapi masuk ke pasal 3 itu tragedinya, saudara. Ya, saudara tahu ceritanya. Langsung kelihatan. Apa dulu yang kelihatan? Ya, malu, itu yang dicatat pertama. Begitu mereka makan dari buah itu, mereka segera menyadari ada satu aib di dalam diri mereka yang harus ditutupi. Jadi masa itu berakhir, saudara. Di mana setiap dari kita bisa seperti bayi, apa adanya semua dibuka. Semua nggak ada aib, semua polos suci, itu sudah berakhir. Setiap manusia sejak saat itu ada satu titik, bahkan bukan hanya titik, banyak noda, aib yang memang harus ditutup karena malu. Sesamanya aja malu, saudara. Ya, itu akhirnya menjadi kulitnya manusia. Menutupi innocence itu. Dan lalu apa? Yang lebih parah. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Ya kan? Pada waktu mereka mendengar Tuhan ada di taman, mereka bersembunyi langsung. Dan mereka bilangnya apa? Pada waktu aku mendengar kau ada taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu aku bersembunyi. Coba, ini satu relasi yang langsung seketika rusak. Ya. Lalu apa lagi? Kan dialog kan Tuhan, kenapa? Kenapa? Yang terjadi apa, saudara? Saling salah menyalahkan. Bahkan yang dikatakan Adam apa? Kan yang ditanya pertama Adam dulu. Adam bilangnya, wanita yang kau tempatkan di sisiku, dia. Ini sebenarnya lagi nyalain siapa Adam? Wanita yang kau tempatkan di sisiku, dia. Itu lagi nyalain Tuhan. Ya, langsung menunjukkan. Lalu apa, saudara? Kutuk turun. Terkutuklah tanah karena engkau. Ada permusuhan dulu antara ular dengan perempuan, tapi ini satu nubuat yang mengenai semua kisah di Alkitab itu sebenarnya asalnya dari situ. Permusuhan antara iblis dengan keturunan tunggal dari wanita ini, antara iblis dengan Kristus. Itu semua kisah Alkitab yang di tengahnya. Awalnya itu di situ. Tanah dikutuk. Tuhan bilang apa? Semak duri akan ditumbuhkan bagimu. Ya, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu dari tanah. Dan engkau nanti akan kembali lagi menjadi tanah. Ya, lihat, kerja jadi susah, saudara. Ya, ini sesuatu yang berbeda jauh sekali, kontras. Nah, lalu diusir kan. Nah, ini lebih kelihatan lagi. Kehidupan di dalam Taman Eden dan di luar Taman Eden. Walaupun di dalam Taman Eden singkat, tapi begitu kita melihat peristiwa yang terjadi di luar Taman Eden itu, kita harus bisa menangkap. Ini efek dari kejatuhan. Apa? Kain dan Habil. Ya. Dengki, iri, itu kan kakak sama adiknya. Gara-gara pekerjaan mereka sebenarnya. Ya, ibadah mereka, pekerjaan mereka. Dengki dan iri. Dan lalu apa? Khas sekali manusia, khas. Mukanya muram, hatinya panas. Benci. Dan Tuhan sudah kasih peringatan. Tapi mana yang menang? Yang jahat yang menang. Bunuh adiknya, coba ya. Kakak membunuh adik. Di luar Taman Eden, langsung itu terjadi, saudara.
Ya, lalu bisa terus muncul. Saya hanya berhenti sampai keturunannya Kain saja. Lalu Kain membangun kota, diceritakan keturunannya namanya Lamek. Saudara lihat Lamek, ya punya istri 2, Ada dan Zila. Lalu dicatat pantunnya kan. Nah mengapa pantun ini sampai dicatat? Memunculkan satu prinsip saudara. Karena apa yang dinyanyikan oleh Lamek? Dengarlah nyanyianku, dia bilang. Aku membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku. Aku membunuh seorang muda karena dia memukul aku sampai bengkak. Karena kalau Kain dibalaskan 7 kali, maka Lamek harus dibalaskan 77 kali. Ego, pembalasan, pembunuhan, kekerasan. Sampai akhirnya Tuhan melihat segala kejahatan di bumi, segala kecenderungan hatinya adalah jahat dari sejak awalnya. Itu yang Tuhan lihat. Ini yang kita pegang. Jadi, loh balik lagi ya, terus next. Slide 3. Oke, nah pekerjaan ya saudara, disharmony, scarcity itu kelangkaan, ya competition. Ini dicatat oleh pengkhotbah. Jadi dia lagi mengulas ini, hanya dalam satu ayat ini. Dia bilang, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ya, ini terjemahan NET. Ya, all the skillful work that is done, surely it is nothing more than competition between one person and another. Kompetisi, saudara. Orang bisa menghimpun keahlian dan bekerja, tapi yang dilihat oleh pengkhotbah itu seperti satu kompetisi. Kompetisi artinya apa? Saya bisa naik karena saya injak orang. Saya bisa maju karena saya sikut orang. Ini menjadi warna dari dunia yang sudah jatuh ini. Apakah ini harus menjadi warna di dalam kerajaan Allah? Ya, nah itu pertanyaannya. Ya, apakah kita mengadopsi nilai-nilai yang digambarkan oleh pengkhotbah ini? Saudara lihat, disharmoni, ya, semua serba salah lah. Misalkan pada waktu dikatakan, ya waktu kutuk itu, kepada perempuan engkau akan berahi kepada suamimu, tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Ini satu makna disharmoni di dalam hubungan yang paling hakiki di dalam manusia, suami dan istri. Ya, jadi berahi itu bisa maknanya dalam, kalau dalam bahasa Ibrani, bisa artinya berpaling, ya lalu memusatkan segala ambisinya kepada suami, tapi lalu suaminya malah berkuasa, kan dikatakan mengasihi, tapi ini malah berkuasa, mendominasi, menginjak, menjajah. Satu disharmoni. Di dalam hubungan yang paling hakiki muncul, apalagi di dalam non suami istri. Di dalam relasi manusia, di dalam pekerjaan apalagi. Yang tujuannya adalah kompetisi, demi earn something. Kompetisi, saudara. Lalu scarcity. Kita nggak kebayang dulu sumber-sumber daya, sumber alam yang menopang, mendukung, membuat manusia hidup, itu seperti apa harmoninya. Tapi yang jelas semuanya di dalam satu balance yang ideal, yang sempurna. Tidak ada supply yang terlalu banyak, tidak ada demand yang melebihi supply, sehingga tidak ada kelangkaan, cukup gitu, pas. Ya, semua siklus, semua yang berlangsung antara kebutuhan, pemenuhan, supply and demand itu cukup pas, harmoni. Nah tapi sejak kutuk jatuh, muncul istilah ekonomi yang namanya kelangkaan. Coba saudara lihat, mengapa ada ilmu manajemen? Ya pada waktu, kalau kita lihat ke belakang, pada waktu industrialisasi, ya ini kan sebenarnya bagus. Ya di mana sekarang barang kebutuhan manusia itu bisa diproduksi secara massal, banyak secara mudah. Tapi lalu muncul manajemen, ya kalau saudara belajar ingat semester 1 yang ikut manajemen, ya Frederick Taylor, dia memunculkan apa? Scientific management, demi efisiensi yang maksimal. Itu kenapa? Mempertimbangkan, jadi semua ilmu yang dibangun sejak saat itu berdiri di atas premis bahwa semua sumber-sumber daya terbatas. Tidak melimpah tinggal langsung ambil begitu saja, terbatas. Jadi harus diolah. Ya, jadi saya nggak tahu ya kalau saudara ahlinya, ya akunting mengapa harus dihitung? Ya, mengapa keuangan, finance, ya. Minimal manajemen lah kelihatan. Nah akhirnya apa saudara? Orang diperlakukan seperti mesin. Ya memang industri, tapi ini kan buruh.
Buruh yang mengeluh, menjerit, aduh saya seperti mesin. Ya, kerja banting tulang demi apa? Hanya upah seminggu, setelah itu kurang, harus kerja lagi. Ya, jadi ini warna, ya warna. Nah saudara, apalagi terus bergerak kan, itu modern, ini postmodern. Ya, di dalam postmodern apa coba? Semua serba relatif. Tapi yang jelas di dalam postmodern, orang tidak bisa sepakat mengenai satu tujuan. Jadi entah individu, entah kelompok orang punya tujuan masing-masing dan kejar. Kompetisinya semakin kacau. Ya, individu itu semakin gimana ya, menonjolkan diri, ego. Coba saudara lihat fenomena crazy rich. Ya, crazy rich. Tahu ya? Saudara, mengapa itu menarik? Itu kan orang posting. Ya, wah, gaya hidup mewah, wah, keberhasilan. Ya, foto di depan Lamborghini, ya foto di tempat liburan yang mana, yang gimana gitu loh. Yang unik, justru itu menarik karena mereka masih muda. Coba umurnya 22, ya 26, ya crazy rich itu kan gitu ya. 22 sama 26 atau 24 gitu loh. Saudara tahu namanya lah pasti. Tapi hasil dari apa saudara? Nipu, ya instan kan, lalu dipamerkan gitu. Nah, ini kalau menjadi pola bagi orang kerja pengen kayak dia, kira-kira apa saudara? Ya, kacau luar biasa. Ya, nah next slide 6. Nah saudara, ini penting sekali. Saya pernah menyebut istilah namanya metanarasi kan. Metanarasi itu cerita induknya. Ya, sebagai orang percaya yang berpegang pada Alkitab, kita harus ngerti cerita induk ini supaya kita nggak nyasar. Maksud saya gini, ini non Alkitab, di luar Alkitab ya, nggak ada hubungannya. Ini supaya saudara nangkep. Misalkan saudara lagi tahu ini satu cerita ya mengenai, ini kita berhayal, oh satu kerajaan. Lalu ada sang pangeran. Sang pangeran inilah calon pewaris tahta dari kerajaan ini yang akan menggantikan bapaknya. Satu masa depan yang indah. Tapi karena satu hal, sang pangeran harus keluar dulu dari istana, mengembara di hutan. Ini kalau nggak salah saya muncul dari Ramayana atau mana gitu ya. Mengembara di hutan. Langsung sudah tahu bahwa ujungnya adalah nanti dia balik lagi, happy ending. Ya, ada di dalam istana itu dan memerintah mendapatkan haknya tahta itu. Tapi gimana kalau di tengah-tengah ceritanya itu tiba-tiba ngaco. Langsung fokusnya itu kepada dayangnya, kepada pengawalnya, lalu putar-putar di hutan yang gak karu-karuan. Nah ini metanarasinya tuh kacau saudara. Cerita induknya itu gak nyampe. Jadi dimanapun saudara sedang belajar atau membaca satu potongan di dalam Alkitab, cerita ini harus ada terus di belakang pemahaman kita. Supaya kita gak nyasar gitu. Ya, misalkan cerita misteri gitu misalkan ya. Wah, cerita misteri itu kan berarti ada satu kejahatan, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang pelik. Tapi lalu ini harus nanti terpecahkan nih. Orang kan antisipasinya ke sana. Tapi lalu tiba-tiba cerita berbelok jadi cerita opera sabun misalkan. Ya, saudara tahu opera sabun? Mungkin ini istilah zaman dulu ya. Istilah sekarangnya apa tuh? Ya, drama, nangis-nangisan yang gak karu-karuan gitu loh. Loh, ini langsung gak enak. Saudara, ini metanarasinya, kan kita sudah singgung yang pertama dan yang kedua kan. Ya. Nah sekarang yang ketiga saudara. Penebusan. Jadi kita harus tahu untuk apa Kristus datang menebus. Karena cerita ini ada di setting belakangnya. Nggak boleh hilang. Kalau hilang nanti Kristus datang, bagi kita tujuannya salah. Nah ambil contoh saja. Satu Injil namanya Matius, Injil Matius. Ini satu khas, karena penekanannya kuat sekali. Ini akan bisa lebih mudah kita tangkap. 7 pasal pertama dari kitab Matius, itu sebenarnya fokusnya hanya satu. Injil kerajaan, saudara. Ya makanya lagu tadi, ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa Bapa kami. Jadi Yohanes muncul apa yang diserukan? Suruh bertobat karena apa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus pun menegaskan berita yang sama.
Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan saudara, ya, satu tatanan, satu order yang Tuhan sedang bangun di dunia ini. Ini sisi satunya dari Injil, tidak boleh kita lupakan. Sisi satunya apa? Pribadi. Sisi satunya memang pribadi, Tuhan datang menebus saya. Keselamatan itu bersifat pribadi, saya nggak bisa gandeng orang untuk ayo ikut yuk. Nggak bisa, pribadi antara dia dengan Kristus, saya dengan Kristus. Ya, itu harus ditekankan, setiap individu harus menangkap. Tapi tidak titik di situ. Karena kalau titik sampai di situ, itu Injil yang sepotong. Potongan lainnya apa? Kerajaan. Karena itu apa? Yesus datang untuk umat, untuk gereja, untuk satu tatanan. Ya, untuk satu orde yang baru gitu loh, bukan orde baru ya, salah ya. Untuk satu tatanan yang, ya nanti kita akan baca satu ayat, ini akan jelas sekali. Jadi maksudnya saudara, itulah Injil yang utuh, yang kita sebagai orang percaya. Nah karena itu, begitu saya selamat, lalu apa? Saya menjadi anggota dari tubuhnya. Ya lihat saudara, ya duduk sama-sama, selalu berkarya di tengah-tengah dunia ini. Memang jumlahnya ya minoritas. Yesus samakannya dengan apa? Garam. Ya, Yesus pernah menyebut kamu kawanan kecil katanya. Ya, jadi kerajaan ya Matius 7 pasal semua beritanya itu tentang pribadinya tuh sedikit. Nah, baru pasal 8 baru di situ Yesus bertemu dengan orang kusta. Ya, menyembuhkan, menjamah orang kusta. Bertemu dengan ibu mertuanya Petrus, orang per orang. Ya, jadi ini seimbang. Tapi berita utama dari Injil Matius, 7 pasal pertama itu kerajaan. Sesuatu yang dia sedang bangun di tengah-tengah dunia ini. Jadi ini supaya kita tahu, ya, jangan menafsirkan Injil itu sepotong. Murni hanya saya terus saya. Ya, itu betul, itu basic bagi hidup saya. Tapi jangan lupa setelah saya menerima keselamatan, lalu apa? Ya, setelah saya berhimpun ini menjadi satu, ini kan kekuatan yang lebih daripada personal. Lalu apa itu pertanyaannya? Ya, pekerjaan. Ya, jadi setelah seruan mengenai kerajaan, lalu apa? Pasal kelima, ya khotbah di bukit, itu panjang kan? Ya, saudara harus bisa tangkap. Di situ Yesus seperti memberikan undang-undang dasar atau dasar dari Injil kerajaan ini, itu adanya di situ, sangat dominan. Pada waktu Yesus mengemukakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, ya kebenaran yang sangat penting. Apa yang membuat kamu bahagia? Diberkati itu seperti apa? Ya, yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang membawa damai, yang memberi kemurahan, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, itu prinsipnya. Lalu garam dan terang, ya dan panjang itu loh. Tapi itu Injil kerajaan saudara, ya itu intinya. Ya oke, slide 7. Nah, ya kita baca aja. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Nah ini kaitkan dengan penciptaan tadi. Ya. Yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, jadi Kristus adalah Tuhan atas saya pribadi, tapi Dia juga adalah Tuhan atas kosmos. Jadi Kristus pribadi dengan Kristus kosmik, ya kalau pakai istilah yang rada keren gitu ya, kosmik, ciptaan, segala sesuatu. Bahkan ini dikaitkan dengan penciptaan.
Jadi kalau ditanya, ini kerajaan Allah. Ada satu istilah, already but not yet. Already but not yet. Ya, Yohanes bertanya apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi sudah pada waktu Yesus melakukan karyanya di atas kayu salib, itu kerajaan Allah itu sebenarnya sudah ternyata. Ya. Karya Allah yang penting, yang kalau digambar tadi yang ketiga, penebusan itu sudah terjadi. Tapi pemulihannya, saudara kan ingat masih ada langkah keempat di sini kan. Ya, nah itu but not yet-nya itu ada di situ. Jadi saudara kita tahu, ya kaitkan lagi dengan pekerjaan. Saya memang bekerja, ini adalah memenuhi mandat yang mula-mula itu. Orisinilnya rencana Allah itu dari situ, jangan miss. Demi itu, pada waktu Tuhan bilang apa? Berkuasa, bertambah banyak, penuhi bumi. Tapi diawali dengan pekerjaan mereka di taman kan. Ini artinya manusia dijadikan tuan atas dunia, atas ciptaan, menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi wakilnya Allah. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita selalu ada di dalam gambar ini, saudara. Skenario itu tahu gitu. Jadi kejatuhan. Jadi saya tahu memang kerjaan ini jadinya berat. Ya memang ada persaingan yang tidak sehat. Tapi saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Saya bekerja kelihatannya segala sesuatu ini urusan saya pribadi ya. Susah, siapa yang ngerti? Ya bisa cerita ke teman, bisa cerita ke pemimpin. Tapi seperti ini balik ke saya semua. Ini murni. Tapi sebagai orang percaya kita tahu ini antara saya dengan Tuhan. Saudara, tarik yang lebih luas. Bukan hanya antara saya dengan Tuhan. Tapi saya menjadi satu unsur penting di dalam pemulihan ciptaan ini. Itu penting sekali. Jadi kerja itu ada maknanya, saudara. Tidak seperti wildebeest tadi. Nggak sadar, dia binatang kan nggak punya kesadaran. Tapi diam-diam Tuhan sudah atur sedemikian sehingga dia bermanfaat bagi ekosistemnya. Kita harus bekerja dengan satu kesadaran ini. Akibatnya waktu kita kerja, susah, ada pergumulan, ada tantangan, ada kegagalan. Kuat saudara. Karena kita tahu misi saya apa. Coba kalau kayak wildebeest. Ya begitu ngeliat, waduh. Ya kalau wildebeest bisa berpikir gitu. Waduh temannya yang di depan digigit buaya, gentar. Ya. Ada yang balik lagi sih katanya, ya tapi dorongan dari belakang lebih kuat. Nah ini hal-hal praktis saudara. Ya, next. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 20. Ini adalah konteksnya waktu Paulus bicara bagaimana seorang hamba dengan tuannya. Jadi memang konteksnya antara hamba dengan budaknya lah gitu ya. Tuan dengan budaknya. Ini yang dinasehatkan. Nah, mengapa ini relevan sampai sekarang saudara? Coba, karakteristik seorang hamba, ya ini dulu Pak Jul pernah khotbah, ya mudah-mudahan saudara masih ingat. Ya kalau lupa juga nggak apa-apa lah. Ciri utama seorang hamba, bayangkan budak aja, ya budak zaman dulu gitu. Cirinya apa? Karakteristik utamanya apa saudara? Ya? Penurut. Ya, apa lagi? Ya, pasti banyak jawaban yang benar. Ya, kalau ditanya pasti saudara bisa jawab. Ya, tapi yang saya maksud adalah seorang hamba tidak pernah menuntut. Seorang budak tuh nggak pernah nuntut. Karena dia sadar bahwa dia tuh nggak punya hak. Nah, ini bagi kita kacamata modern ini satu posisi yang sangat merugikan sekali, rendah sekali. Tapi tahukah saudara, justru di balik itu ada kekuatannya. Kekuatannya apa? Dia nggak pernah bisa kecewa. Ya. Karena dia nggak punya ekspektasi, walaupun kelihatannya bodoh nih menurut kita. Dia nggak punya tuntutan kepada sesama. Jadi ini orang anti stres. Ya kan? Ya jadi memang ini prinsipnya, nggak tahu prinsip benar apa enggak. Tapi saudara tangkap kebenarannya aja. Coba kalau saudara bekerja tuh hanya untuk Tuhan. Dan saudara tahu hanya Tuhan yang bisa melihat hati saya. Hanya Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Dan Tuhan yang menuntun saya. Semua pertanggung jawab saya kembalikan kepada Tuhan.
Dan saya tidak ada ekspektasi apapun. Ingin dihargai, ingin gajinya naik. Ya memang mungkin kelihatannya bodoh. Tapi kita nggak akan pernah kecewa, saudara. Ya, saudara tangkap sisi itunya ya, walaupun ini agak bertentangan dengan nilai-nilai individualisme yang modern. Ya, kelihatannya kok bodoh gitu. Tapi itu kekuatan, saudara tahu. Ya, anti stres. Pokoknya semua pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Tapi saya bekerja seperti untuk Tuhan. Tuh, ya lihat, kerja saya untuk Tuhan. Jadi anti kecewa. Jadi ini kekuatan seorang hamba sebenarnya. Makanya Yesus juga banyak contoh, selain kamu anak, kamu juga hamba. Karena ini bertentangan dengan semua nilai-nilai yang non kerajaan Allah. Nilai-nilai dari dunia itu ya gitu. Individu, kamu penting. Kamu harus ambil hak kamu. Saudara coba lihat aja. Pernah nggak di dalam perjanjian baru, bahkan mulai dari Yesus sendiri sejak khotbah di bukit itu, menyarankan orang untuk menuntut haknya, untuk angkat senjata. Saudara kalau lihat ya kadang-kadang, ini kenapa Yesus ngajarinnya lembek-lembek begini? Ya miskin di hadapan Allah berduka cita, dianiaya oleh sebab kebenaran suruh bersuka cita. Ya kalau kamu dianiaya, dicela oleh karena aku bersuka cita. Karena upahmu besar di sorga, aduh suruh nunggunya sorga. Karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini kan prinsip yang aneh. Saudara, tapi itu prinsip yang mendorong kita punya kekuatan. Kaitkan dengan pekerjaan. Jadi ada yang ini urusannya Tuhan. Tapi bagi saya bekerja seperti untuk Tuhan. Nextnya, restnya, serahkan pada Tuhan. Ya. Nah jadi, masih ada 3 poin ya, sebentar saya cepat aja. Slide terakhir, ini udah jam berapa nih? Jadi tekun bertanggung jawab, tidak mudah mengeluh. Karena apa? Karena sekali lagi kita tahu gambar tadi. Memang ini dunia yang sudah jatuh. Idealis itu baik, idealis. Tapi jangan taruh idealisme kita di dalam dunia yang jatuh ini. Oh pengen adil. Ya makanya kan kita harus ajarin pada anak kita bahwa dunia ini tidak adil. Ya kan, betul kan? Coba kalau kita ngajak anak, dunia ini penuh keadilan. Ya dia akan kecewa terus sepanjang umur hidupnya. Bahkan di sekolah pun dia bisa kecewa. Jadi tekun bertanggung jawab, tidak mudah mengeluh. Lalu bekerja sama, maksudnya apa? Ya, lawan kontraproduktif bekerja sama itu hanya satu, saudara. Bukan hanya satu yang paling menonjol, yaitu egois, ego. Ini kontraproduktif sekali dengan bekerja sama. Jadi dimanapun kita melakukan pekerjaan kita, usaha kita, berdagang, berbisnis, apapun, ya. Ini spirit ini yang harus dibangun, ya bekerja sama. Jadi artinya kita menyadari ada otoritas, ada atasan, ada pimpinan, ada partner misalkan. Ya, nah ada yang memang itu urusan Tuhan sama dia nanti. Bukan saya harus angkat pedang dan robohkan dia. Enggak ada pesan itu di dalam perjanjian baru. Ya, jadi ikut pola Alkitab tentang kepemimpinan. Ya. Oke, singkat aja. Dan menjadi berkat, saudara. Ini poin yang sangat penting sekali. Ya, wildebeest aja bisa jadi berkat, tapi tanpa dia sadari. Kita harus menjadi berkat dengan kesadaran kita, dengan intensional, dengan bertujuan. Untuk itulah saya bekerja, untuk itulah Tuhan memberkati saya, kecil maupun yang besar secara value money. Ya, tapi pokoknya saya harus menjadi berkat. Dengan apa? Dengan skill saya, dengan waktu saya, dengan tenaga, dengan keahlian, dengan uang. Apapun, karena saya adalah unsur yang sangat penting di dalam ciptaan, itulah sebabnya Tuhan memberi saya kerja. Setelah tidur, bangun, dan saya harus kerja. Apapun pekerjaan kita. Ya, amin saudara. Amin.